Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'du, para pecinta liman sekalian dimanapun antum berada, rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla fi'ulah atas nikmat-nikmat yang demikian banyaknya yang tidak terhingga yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah nikmat kita masih diberikan nikmat hidayah kepada Islam, nikmat hidayah kepada iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus menjadikan kita istiqamah di atas keimanan, di atas keislaman hingga kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah mengakui keimanan dan keislaman kita. Allahumma amin. Kemudian ikhwani fillah wa akhwatiddin, para pecinta iman dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pada siang hari ini pembacaan kitab Al-Ikhlas karya Syekh Husain Al-Awayyishah hafizahullahu ta'ala, yaitu pada pembahasan tentang obat penyembuh riya, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang fi'ilaj riya wal istibra'i min, bagaimana menyembuhkan riya dan melepaskan diri kita darinya. Maka pada pertemuan yang lalu, di antara obat penyembuh riya yang pertama adalah dengan kita mengenal keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, dan mengetahui konsekuensi dan hal-hal yang terkait dengannya. Maka ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwasannya dengan kita semakin mengenal siapa Rabb kita, kita semakin mengenal kepada siapa kita beribadah, maka itu akan meningkatkan keimanan kita, meningkatkan keikhlasan kita, dan bisa mengusir riya, karena kita tahu betul kepada siapa kita beribadah, dan kita yakin bahwasannya tidak mungkin kita memberikan ibadah ini kepada selainnya, mengharapkan pujian dari manusia, mengharapkan kedudukan, ganjaran, dan hal-hal lainnya dari manusia. Namun kita harapkan dari ibadah kita adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, maha besar, lagi maha sempurna. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kaum muslim muslimat pecinta iman rahimani Allah wa iyyakum, itu yang pertama. Maka kita masuk kepada obat yang kedua untuk mengobati penyakit hati yang namanya riya, yaitu kita beribadah tidak ikhlas. Tujuannya agar dilihat manusia, agar diketahui manusia, biar dipuji, biar eksis, biar mendapatkan kedudukan, biar semakin banyak yang follow, yang subscribe, dan lain sebagainya. Maka di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, obat yang kedua adalah ma'rifatu ma fil qabri min adabin wa na'im, yaitu obat penyembuh yang kedua untuk menyembuhkan riya adalah dengan kita mengetahui apa yang menanti kita di dalam kuburan kelak, baik itu azab maupun nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jadi obat yang kedua adalah dengan kita mengetahui apa yang menanti kita di kuburan nanti. Tahu bahwasannya seseorang itu bisa mendapatkan adab, tahu bahwasannya seorang pun bisa mendapatkan nikmat di dalam kubur nanti. Berkata penulis di sini hafizahullahu ta'ala, "Ya'lam anna min asbabir riya'i wasyirki adamu ihtida'il qalbi lil khasyati min adabil qabri wan nar wa ahwali ma ba'dal maut." Ketahuilah wahai saudaraku, bahwasanya di antara penyebab-penyebab riya dan kesyirikan adalah ketika seseorang dia tidak mengetahui, hatinya itu tidak mendapatkan petunjuk untuk merasa takut dari adab kubur, merasa takut dari adab neraka, mengetahui bagaimana keadaan-keadaan yang mengerikan, yang demikian beratnya setelah seseorang meninggal dunia. Ketika seseorang gak ngerti apa sih nanti saya itu ketika meninggal, apa sih yang saya lihat? Ketika saya meninggal itu apakah jadi gelap terus gelap seterusnya?
Atau setelah kita meninggal itu apa? Ada apa setelahnya? Kita bakal kemana? Seperti apa nanti di dalam tanah kalau kita dikubur? Ya. Maka ketika seseorang itu nggak ngerti, nggak tahu, maka dia akan lebih cenderung dia ingin bersenang-senang saja di dunia ini. Dia tidak peduli dengan apa yang menantinya di akhirat. Dia tidak ingin tahu apa sih tujuan hakiki dia diciptakan di dunia ini. Makanya dia pun dengan mudah terjatuh kepada riya, kepada sum'ah, kepada kesyirikan. Walamma kana majalu dzalika wasi'an. Namun ketika pembahasan tentang adab kubur, tentang nikmat kubur, ini pembahasan yang cukup panjang. Karena banyak ayat, banyak hadisnya. Maka di sini penulis pun ya, ra'aitu dzikral qalilil qalil minal katsiril katsir. Beliau pun di sini menjadikan ya sedikit saja pembahasan di antara banyaknya dalil-dalil, ayat-ayat maupun hadis-hadis yang membahas tentang masalah adab dan nikmat kubur ini. Dan nanti beliau memang hanya membawakan sebuah hadis saja. Namun sebuah hadis ini yang panjang mencakup ya perjalanan mukmin setelah dia meninggal dunia. Apa yang akan dia saksikan setelah dia nanti disebutkan di dalam hadis tersebut. Ya. Sa'ilan Allah tabaraka wa ta'ala an yakuna fima adhkuruhu 'idhatan wa ibrah. Dengan memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang disebutkan oleh penulis ini bisa menjadi nasihat, bisa menjadi ibrah, pelajaran, ya, khususnya bagi yang ya membaca di sini dan juga bagi para pemirsa sekalian yang melihat dan mendengarkan. Wa innani la astanidu bihadzal ra'yi liqaulillahi ta'ala. Dan sungguh beliau di sini beliau berpendapat dengan hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, ayat yang terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaknya dia melaksanakan amal-amal saleh dan jangan mempersekutukan Allah dalam ibadah terhadap sesuatu apapun. Maka di sini ikhwani fillah wa akhwati fiddin, para pemirsa aliman sekalian, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan syaratnya. Faman kana yarju liqa'a, barang siapa yang dia mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya. Ketika seorang hamba ingin berjumpa dengan Rabb-Nya, maka tentu saja dia harus melewati kematian dan kemudian melewati alam kubur. Maka di sini seseorang dia harus tahu ketika nanti dia akan berjumpa dengan Rabb-Nya, apa saja yang akan dia lalui, apa saja persiapan yang harus dia persiapkan. Fala budda min ma'rifati ma yatarattab 'ala liqa'illah. Maka harus kita mengetahui apa saja sih konsekuensi yang dihadapi ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, min na'imin wa adabin. Bisa jadi mendapatkan nikmat, bisa menjadi mendapatkan azab. Wa sa'adatin wa syaqain, atau bisa menjadi mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan, atau mendapatkan kecelakaan, kebinasaan. Fa ila ta'ifatin min hadza, kita bisa ya mendapatkan salah satunya. Yang mana nanti? Ya. Wabillahi ta'ala taufik, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita. Di sini beliau hanya membawakan sebuah hadis saja ya tentang adab kubur dan juga kenikmatannya. Ya, karena seseorang ketika dia ingat adab kubur, maka dia nggak akan, ya buat apa saya sombong-sombong, menyombongkan amal-amal solehnya, menampakkannya kepada manusia. Lawang nanti kita akan dikubur, ya. Kemudian kita akan melihat, menampak amal-amal kita. Maka seorang pun pasti akan berusaha untuk beramal soleh yang ikhlas, karena dia takut nanti di kuburannya semuanya akan justru mendapatkan apa yang tidak dia inginkan. Di sini hadisnya dari sahabat Al-Barra' bin Azib, beliau berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Dulu kami para sahabat pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantarkan seorang jenazah laki-laki dari kaum Ansar.
Fantahaina ilal qabri, maka kami pun sampai ke kuburan. Walamma yulhad, tapi kuburannya belum digali. Belum digali. Fajalasa Rasul sallallahu alaihi wasallam mustaqbilal qiblah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun duduk menghadap ke arah kiblat. Wa jalasna haulahu, kami pun duduk di sekeliling beliau. Wa ka'anna ala ru'usina tair, dan para sahabat benar-benar tenang, hening, seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung. Biasanya kalau ada burung nempel gitu pasti harus diem, kalau enggak burungnya terbang. Jadi benar-benar diem, kaku, tenang, hening begitu. Wa fi yadihi 'udun, dan di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada sebatang kayu yankutu fil ardi, yang beliau pukul-pukulkan ke tanah. Ya, beliau seperti menotol-notol ke tanah begitu. Faja'ala yanzuru ila sama, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mulai melihat ke arah langit. Wa yanzuru ila ardi, kemudian beliau pun melihat ke arah bumi. Wa ja'ala yarfa'u basarahu wa yukhaffiduhu salasan. Beliau pun mulai mengangkat pandangan beliau, kemudian merundukkannya, mengangkat kembali, merundukkannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau pun bersabda, "Ista'idu billahi min adabil qabri." Berlindunglah kalian kepada Allah dari adab kubur. Diulang-ulang sebanyak 2 atau 3 kali. Berlindunglah kalian dari adab kubur. Berlindunglah kalian kepada Allah dari adab kubur. Kemudian beliau pun bersabda, membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Beliau baca 3 kali. Memang salah satu sunnah dalam berdoa adalah diulang sebanyak 3 kali. Karena Rasulullah SAW idza da'a thalasan. Beliau itu kalau minta, itu kadang ketika permintaan penting, ya, maka beliau ulangi 3 kali. Termasuk di sini beliau berlindung dari adab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Beliau baca 3 kali. Kemudian beliau pun bersabda, sesungguhnya seorang hamba mukmin apabila dia akan terputus dari dunia ini dan akan berangkat menuju negeri akhirat, nazala ilaihi malaikah minas sama, maka akan turun kepadanya para malaikat dari langit, bidul wujuh, ini bagi orang-orang beriman, ya, turun malaikat yang wajahnya itu putih, ya, bercahaya putih, ya. Ka'anna wujuhahum syams, akan-akan wajah mereka itu matahari, ya. Jadi banyak malaikat turun, ya, malaikat rahmah turun dengan apa? Wajah yang putih, menyala seperti matahari. Kemudian ma'ahum kafanun min akfanil jannah, mereka membawa kain kafan di antara kain-kain kafan surga, dan juga membawa hanut, minyak wangi dari minyak wangi surga. Hatta yajlisu minhum maddal basar, hingga akhirnya para malaikat itu duduk di sisi orang yang sakratul maut tadi, orang mukmin yang akan meninggal tadi, sejauh mata memandang. Malaikat putih-putih semua. Nah, ini mudah-mudahan ini yang kita lihat nanti, ya. Mudah-mudahan ini yang nanti kita lihat putih-putih, ya. Jangan sampai yang hitam-hitam yang serem-serem nanti akan ada setelah ini, ya. Ini kan yang meninggal yang mukmin, abdun mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka duduklah para malaikat yang putih-putih itu pun sejauh mata memandang. Setelah itu datanglah malaikat maut alaihi salam hingga duduk di samping kepala orang yang akan meninggal tersebut. Maka malakul maut pun mengatakan, Tuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik. Di dalam riwayat yang lain, al-mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah engkau menuju ampunan dari Rabbmu, ampunan dari Allah dan keridhaannya. Suruh keluar, ayo keluar, keluar menuju ridha Allah, keluar. Terus dipanggil-panggil oleh malaikat maut. Kemudian beliau bersabda, fatakhruju tasilu kama tasilul qatrati min fayyis saqa. Maka kemudian ruhnya orang beriman itu keluar seperti keluarnya tetesan air dari teko, begitu cepat, ya, mudah. Seperti keluarnya air dari
dari teko. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Fayakhudhuha wa fi riwayatin hatta idza kharajat ruhuh shalla alaihi kullu malakin bainas sama'i wal ard." Maka ketika telah keluar ruhnya orang mukmin tadi, maka para malaikat teman mendoakannya. Semua malaikat antara langit dan bumi mendoakan semuanya. Setiap malaikat yang di langit bumi, setiap malaikat yang ada di langit sana, semuanya mendoakan bagi sang mayit tersebut, jenazah seorang mukmin tadi. Wa futihat lahu abwabus sama, dibukakanlah pintu-pintu langit sehingga bisa masuk pintu-pintu langit. Jadi di langit itu ada pintu-pintu yang ya mungkin kita tidak bisa melihatnya. Ada pintu-pintu terbuka tertutup begitu. Ya. Laisa min ahli babin illa wahum yad'una Allah. Maka pintu-pintu langit itu terbuka dan para malaikat penjaga pintu-pintu tadi mereka semuanya ya memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ruh tersebut dinaikkan melalui pintu yang mereka jaga. Jadi semua, ya Allah, mudah-mudahan lewat sini, ya Allah, mudah-mudahan lewat sini. Ini ruhnya hamba yang beriman. Ya. Fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfata ain. Ketika malakul maut mencabut ruh orang beriman tadi, ketika keluar, ya dicabut, ya, maka tidak dibiarkan sekedip mata pun, langsung diambil sama malaikat-malaikat yang putih-putih tadi, malaikat rahmat tadi. Kemudian langsung diletakkan di kain kafan tadi, kain kafan surga tadi. Kemudian dikasih wangi-wangian juga tadi, hanut tadi yang dibawa oleh para malaikat tadi. Maka inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, tawaffathu rusuluna wa hum la yufarridun. Ya, diwafatkan mereka oleh malaikat-malaikat kami, oleh utusan-utusan kami itu para malaikat, dan mereka tidak ya terlambat sedikit, melalaikannya sedikit pun. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafkhati miskin wujidat ala wajil ardi. Maka keluarlah dari sang jenazah tersebut, kan sudah dibungkus kain kafan surga, dikasih wangian surga, maka keluarlah dari tubuh sang jenazah itu bau misik yang wangi, yang paling wangi yang ada di muka bumi ini. Qal fayas'aduna biha fala yamurruna yani biha alal mala'i minal malaikati illa qalu. Maka dibawalah jenazah itu, sudah dibungkus kain kafan, dikasih wangian, dibawa naik oleh para malaikat. Maka tidaklah mereka melewati segumpulan malaikat, melainkan para malaikat itu berkata, Mahadar ruhut tayyib, ruh siapa ini yang baik seperti ini? Ini rohnya siapa? Kok baik seperti ini? Wangi, seger, baik, bagus. Maka para malaikat yang nganterin itu pun mengatakan, ini adalah jenazahnya Fulan ibn Fulan dengan nama terbaik yang pernah dia diberi nama di dunia. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai akhirnya pun ya sampai ke langit dunia. Fayastaftihuna lahu fayuftahulah lahum. Maka minta dibukakan, tolong bukakan, maka dibukalah pintu langit dunia. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya. Kemudian ya sampai di langit dunia minta dibukakan, fayuftah lahu, maka dibukakanlah. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha, maka diantarkanlah pada setiap langit, lewat satu langit diantar ya orang-orang yang malaikat-malaikat yang dekat dengan jenazah, diantar ke langit selanjutnya. Nanti begitu naik selanjutnya diantar lagi rame-rame. Begitu terus. Ya. Kemudian tidaklah ada para malaikat yang dilewati oleh jenazah tersebut melainkan bertanya, ma hadar ruhut tayyib, ruh siapakah ini yang baiknya seperti ini? Maka dijawab, ini adalah ruhnya Fulan ibn Fulan dengan nama terbaik yang pernah dia diberikan ketika di dunia. Hingga ketika dia sudah sampai di langit dunia, kemudian minta dibukakan, maka
seluruh penduduk langit pun ikut mengantarnya menuju langit yang selanjutnya. Hatta yantahi bil samai sampai terus di langit ketujuh, langit yang terakhir. Maka Allah Azza wa Jalla pun berfirman, "Uktubu kitab 'abdi fi 'illiyin." Tuliskanlah kitab amalan hambaku ini di Illiyin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa firman, "Wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun." Apakah yang dimaksud Illiyun? Yaitu buku yang bertulis. Dan juga para malaikat yang dekat. Fayuk tabu kitabuhu fi'lin, maka ditulislah kitabnya hamba mukmin tersebut di dalam Illiyin. Kemudian malaikat pun mengatakan aiduhu ilal ardi, kembalikanlah dia ke atas tanah. Atau kata Allah Subhanahu wa taala, aiduhu ilal ardi, kembalikanlah dia ke dalam tanah. Wa iddatuhum anni minha khalaqtuhum wa wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya saya telah menjanjikan bahwasanya dari tanahlah mereka diciptakan, wa fiha uiduhum, dan kepada tanahlah aku akan mengembalikan mereka, artinya dikuburkan, wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari tanah pula lah aku akan mengeluarkan kembali, yaitu di hari kebangkitan. Qala fayuradu ilal adi, maka sang mayit itu pun, ya, ruhnya tadi sudah naik ke atas, dikembalikan ke atas tanah. Wa tu'adu ruhu fil jasadihi, maka ruh yang tadi sudah naik pun kembali ke jasadnya masing-masing. Qala fa innahu yasma'u khafqana ni'ali ashabihi idza wallau anhu mudbirin. Dan sesungguhnya jenazah itu dia bisa mendengar langkah-langkah sendal orang-orang yang mengantarnya ke kuburan, ya meskipun itu hanya satu langkah saja. Itu bisa terdengar ketika kembali orang-orang itu, si penghuni kubur bisa mendengarnya. Fa innahu yasma'u khafani ala sabi idza wallau anhu mudbirin fayatihi malakani syadidal intihar, maka datanglah setelah itu, setelah dikuburkan, datanglah malaikat yang keras bentakannya, yang keras, syadidal intihar. Kemudian fayantahiranihi yajlisani fayakulani lahu min dzalika. Kemudian datanglah dua malaikat yang keras bentakannya, kemudian dibentak oleh dua malaikat tersebut, maka kemudian kedua malaikat itu pun mendudukkan jenazah dan bertanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Maka dia pun menjawab, Rabbi Allah. Kemudian ditanya oleh malaikat tersebut, ma dinuka, apa agamamu? Maka dia pun menjawab, agama saya adalah Islam. Kemudian kedua malaikat tersebut pun kembali bertanya, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, siapakah lelaki ini yang telah dibangkitkan, diutus kepada kalian? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab dia adalah jenazahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu ma amaluka, kemudian ditanya kembali, apa amalanmu? Maka dia menjawab, qara'tul kitab Allah, saya telah membaca Al-Qur'an, kitab Allah, dan aku beriman bahwasanya, dan aku beriman dengannya, ya, dengan kitab Allah. Wasaddaqtu, dan aku membenarkan kitab Allah, Al-Qur'an. Fayantahiru fayaqul man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Maka ya, si malaikat tadi pun bertanya kembali, ya, dengan membentak, siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Maka hiya akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'min, inilah fitnah ujian yang terakhir yang dihadapi seorang mukmin. Jadi sudah tidak ada ujian lain lagi. Ini udah terakhir, udah UAS benar-benar, ya. Setelah itu apa? Lulus. Ya, kalau lulus, kalau enggak ya berarti mendapatkan adab itu. Maka
Ini adalah makna firman Allah Subhanahu wa taala, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya. Allah menetapkan orang-orang beriman dengan ucapan yang kokoh ketika dia ada di kehidupan dunia. Jadi antaranya adalah ketika kematian dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Ketika di kuburan dia pun bisa menjawab pertanyaannya para malaikat. Dua malaikat yang bertanya tadi. Kemudian fadzalika hina yaqulullahu azza wa jalla. Ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yutsabbitullahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Au yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya. Allah menetapkan orang beriman dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia. Artinya bisa menjawab pertanyaannya para malaikat. Fayaqulu rabbi Allah, maka dia pun menjawab, Rabbku adalah Allah. Wa dinil Islam, agama saya Islam. Wa nabiyyi Muhammad, nabi saya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayunadi munadin fis sama, maka ada yang menyeru dari langit. An sadaqa abdi, hambaku telah benar, jujur. Fafrishu minal jannati, maka hamparkanlah surga untuknya. Wa albisuhu minal jannati, pakaikanlah pakaian dari pakaian surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah baginya pintu menuju surga. Kemudian setelah Allah Subhanahu memerintahkan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, fayatihi min rauhiha wa tibiha. Maka datanglah kepada sang mayit ini setelah ditanya sukses bisa menjawab, maka ya tadi Allah perintahkan, lapangkanlah kuburannya, ya, hamparkanlah surga untuknya, ya, pakaikanlah dia pakaian surga. Maka dia pun di dalam kuburnya datang kepadanya bau wangi surga, ya, bau wangi surga, angin dari surga kan dihamparkan oleh Allah SWT di kuburannya. Dia mendapatkan kesejukan. Ya, kalau kita di depan AC saja begitu sejuk begitu kan. Lah ini ya surga. Jadi kuburan itu kita melihat apa? Surga yang demikian indahnya, subhanallah. Makanya dalam riwayat yang lain itu dia berdoa, ya Allah segerakanlah kiamat ya Allah. Cepetin kiamat ya Allah. Karena udah melihat bagaimana indahnya surga. Ya. Kemudian setelah itu fayatihi min rauhiha wa tibuha, maka datanglah kepadanya angin, ya, dan wanginya surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, maka dilapangkan baginya di dalam kuburnya itu sejauh mata memandang. Padahal kita dikubur itu kan di dalam lubang, ya, yang demikian sempit. Sudah gitu diembrui tanah, dikubur, ya, ditutup dengan tanah. Ya. Demikian, ya, harusnya sempit. Namun subhanallah justru orang-orang beriman di dalam kuburnya itu dilapangkan, yufsahu lahu fi qabri, ya, dibukakan, ya, dan dibukakan pintu, waftahu lahu baban ilal jannah, dibukakan pintu surga, ya, sehingga dia bisa merasakan kesejukannya, subhanallah. Qal wa ya'tihi wa fi riwayatin yumatsalu lahu rajulun hasanul wajhi hasanul thiyab thayyibur rih. Kemudian datanglah kepadanya seorang lelaki yang parasnya baik, ya, pakaiannya pun bagus, wanginya pun, ya, harum, baunya harum wangi. Jadi orang datang kepadanya seorang, ya, yang tampangnya bagus, pakaiannya juga bagus, baunya pun wangi. Datang kepadanya di dalam kubur. Kemudian, ya, orang tersebut pun berkata, absyir billadhi yasurruk, bergembiralah dengan apa-apa yang mengembirakan dirimu. Absyir biridwani minallah, bergembiralah dengan ridha dari Allah. Wa jannatin fiha naimun mukim, dan surga-surga yang di dalamnya terdapat nikmat yang abadi. Hada yaumuka alladhi kunta tu'ad, inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Fayaqul, maka sang mayit pun bertanya kepada orang tersebut, wa anta, fabasyarakallahu bi khairin, man anta, yes, engkau ini semoga Allah memberikan kegembiraan untukmu. Siapa kamu?
Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bil khair, wajahmu itu seperti wajahnya orang yang membawa kebaikan. Ya, parasnya bagus, menyenangkan di dalam kubur, ditemani dengan ya orang yang bagus, enak dilihat, enak dicium, ya wangi. Ya. Siapa kamu? Man anta? Maka orang tersebut menjawab, ana amaluka soleh, saya ini adalah amal solehmu. Ya. Maka lihat bagaimana amal soleh, amal-amal soleh kita tuh nanti akan menemani kita di dalam kuburan. Ya. Dengan paras yang baik, menyenangkan. Ya, kalau kita ya di sebelah orang yang menyenangkan gitu kan, kita pasti akan, ini salah satu nikmat. Ya. Beda dengan nanti akan dibahas bagaimana orang yang ya orang kafir, orang fajir ditemani orang yang mukanya serem seperti hantu, ya, baunya nggak enak, ya serem, ya. Bagaimana kita mau menikmati di dalam kubur? Ya. Maka saya adalah amal solehmu. Fa wallahi ma alimtuka illa kunta syari'an fi ta'atillah bati'an fi maksiatillah. Demi Allah, saya tidak mengetahui darimu melainkan engkau itu selalu bersegera dalam ketaatan kepada Allah dan lambat dalam bermaksiat kepada Allah. Fajazakallahu khairan, maka Allah pun membalasmu dengan kebaikan. Tsumma yuftahu lahu babun minal jannah, maka dibukakanlah pintu surga. Wa babun minan nar, dibukakanlah pintu neraka. Kemudian orang itu pun berkata, ini adalah tempatmu seandainya engkau bermaksiat kepada Allah, yaitu neraka ini tempatmu. Seandainya kamu dulu milih bermaksiat, ini tempatmu. Abdalakallahu bihi hada, ini sudah diganti sama Allah, dikasih yang ini, dikasih yang surga. Ya. Karena apa? Dia taat. Makanya kalau kita ingin dapat tempat kubur, cepatlah dalam beramal soleh dan lambatlah, jauhilah kemaksiatan. Itu kuncinya. Makanya kata orang tersebut, demi Allah saya nggak tahu darimu kecuali kamu itu cepat-cepat kalau berbuat ketaatan dan lambat kalau bermaksiat. Berarti apa? Dia cepat dalam beribadah tapi dia jauh dari kemaksiatan. Namun sebaliknya kalau kita justru mau beramal soleh itu malas, lambat, mau ke masjid malas, mau taklim juga malas, mau baca Al-Quran malas. Tapi sebaliknya kepada kemaksiatan, ya, kepada hal-hal yang tidak bermanfaat malah semangat, maka kita nggak termasuk dalam hadis ini dong. Ya. Maka harus kita segera dalam ketaatan dan justru lambat jauhi kemaksiatan. Ya. Faidara ama fil jannah, ketika orang ini melihat surga demikian indahnya, terlihat dari pintu tersebut bagaimana keadaan surga, nikmat-nikmatnya, maka sang jenazah mukmin ini pun berkata, Rabbi ajil kiamat sah, ya Allah segerakanlah ditegakkannya hari kiamat. Kaima arji ila ahli wa malis, sehingga aku bisa segera pulang kepada keluargaku, kepada hartaku. Fayuqalu uskun, maka dikatakan kepada sang jenazah tersebut, ya, tinggallah kamu di kubur ini. Ya. Dia terus dikubur mendapatkan terus kenikmatan tersebut. Nah, sebaliknya itu orang mukmin, ya, perjalanan mereka. Wa innal abdal kafira, adapun hamba yang kafir, di dalam riwayat al-fajir, hamba yang fajir, apabila dia sudah akan meninggalkan dunia menuju akhirat, maka turunlah dari langit malaikatun ghiladun syidadun sudul wujuh, malaikat-malaikat yang bengis, kasar, yang berwarna hitam, ya, wajah-wajahnya hitam, serem. Ya. Ma'amul musuh minan nar, dia membawa kain yang kasar dari neraka. Fayajlisuna minhu maddal basar, maka malaikat yang hitam itu, yang serem-serem itu duduk sejauh mata memandang. Ya. Bayangkan kengerian ketika ini yang kita lihat. Bukan manusia, tapi malaikat. Kita lihat orang-orang yang serem-serem saja, orang-orang yang bengis-bengis saja kita sudah nggak, ya, kita nggak ingin. Apalagi ini malaikat-malaikat yang berwajah hitam, seram, ya, kasar, dan duduk sejauh mata kita memandang. Ya, nasallallahu alaihi wasallam.
Kemudian datanglah malaikat maut duduk di samping kepalanya. Kemudian malaikat maut pun berkata, wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka dari Allah dan kemarahannya. Maka fatafarraqa fi jasadihi fayantazi'uha kama yuntaza'us safud al-kathiru sya'bi minal sufil mablul. Maka ya, dicabutlah dari tubuhnya, ruhnya tersebut dicabut sebagaimana dicabutnya kait-kait besi yang banyak bercabang-cabang, dicabut dari ya wol yang basah. Jadi susah gitu, ya, nggak seperti tadi air pure begitu, tapi seperti apa? Kait-kait besi yang dicabut dari wol, ya, yang basah lagi. Fatuk ta'umahal uruk wal asab, maka terputuslah ya darah-darahnya, syaraf-syarafnya. Fayal'anuhu kullu malakin bainas sama'i wal, maka semua malaikat di langit di bumi semuanya melaknat dirinya. Semua malaikat yang ada di langit pun melaknat dirinya. Dan ditutuplah pintu-pintu langit, ditutup. Kalau tadi dibuka, ya, semua malaikat mengharapkan masuk. Kalau ini ditutup pintu langit. Tidaklah ada para malaikat yang menjaga pintu-pintu tersebut, melainkan mereka berdoa kepada Allah, minta mudah-mudahan jangan sampai ruh yang buruk ini, jiwa yang buruk ini jangan sampai lewat pintu saya. Maka diambillah ruh tadi. Kemudian ya, ketika sudah diambil, dicabut oleh malaikat maut, maka malaikat yang hitam tadi pun langsung mengambil ruh tersebut. Kemudian dijadikan di dalam kain yang kasar tadi, dari kain kafan neraka. Kemudian keluarlah dari ruh tersebut ka'antani jifatin, ya, bau bangkai, ya, bau yang sangat menyengat, yang paling busuk yang pernah ada di atas muka bumi ini. Maka dibawa naik, tidaklah mereka melewati para malaikat di atas langit sana, melainkan mereka bertanya, ruh siapa ini yang buruk ini? Maka dijawab, ini adalah ruhnya Fulan bin Fulan dengan seburuk-buruk nama yang pernah disebutkan baginya di dunia. Kemudian hatta yanti bila samai dunia, ketika sudah mau sampai di langit dunia, maka minta dibukakan, tolong buka. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun membaca firman Allah Subhanahu wa taala, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka pun tidak akan memasuki surga hingga onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Ya, orang kafir itu ya nggak akan mungkin bisa masuk surga. Ya. Sampai onta masuk ke dalam lubang jarum, bagaimana? Ya, ini menunjukkan apa? Sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya berkata, uktubu kitabahu fi sijin, tulislah kitabnya hamba ini di sijin, di bumi yang rendah, di terbawah. Kemudian dikatakanlah, aidu abdi ilal ardi, kembalikanlah dia ke bumi, karena di sanalah aku telah menjanjikannya, dari sanalah aku menciptakan mereka, dan kepada bumi lah aku mengembalikan mereka, dan aku akan mengeluarkan mereka pada kali yang lain. Fatutrahu ruhuhu minas sama'i, maka dilemparkanlah. Kalau tadi diantar ruh tadi, kalau ruhnya orang kafir, orang fajir, ditorhan, dilempar begitu saja sampai akhirnya melayang-layang, ya, kembali kepada jasadnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yusyrik billahi fakannama kharra minas sama'i fatakhtafu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka seakan-akan dia itu terjatuh dari langit, kemudian ditarik oleh burung, atau dibawa oleh angin menuju tempat yang jauh. Fatu adruhu fi jasadi, maka dikembalikanlah ruhnya kepada jasadnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jenazah itu dia bisa mendengar suara dari sendal orang-orang yang mengantarnya ketika mereka meninggalkannya di kuburan. Kemudian datanglah dua orang malaikat yang keras, ya, bentakannya. Dua malaikat itu pun membentaknya dan mendudukkannya. Kemudian dua malaikat itu pun bertanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Fayaqulu haha, maka dia pun gak bisa menjawabnya. Haha, saya tidak tahu.
Maka ditanya kembali, ma dinuka, apa agamamu? Dia pun menjawab, saya tidak tahu. Kemudian ditanya, wa ma taqulu fi hadzal rajulil ladzi bu'itsa fikum? Apa yang kamu ucapkan kepada laki-laki yang telah diutus kepada kalian ini? Fala yahtadi lismi, dia pun tidak bisa menyebutkan namanya. Fayuqalu Muhammadun, maka malaikat pun bertanya, apakah Muhammad? Maka jenazah itu pun mengatakan, la adris, saya tidak tahu. Aku mendengar manusia mengatakan tentangnya. Maka dikatakan kepada jenazah tersebut, la daraita wala talauta, kamu tidak berusaha mencari tahu, kamu tidak berusaha untuk membaca. Fayunadi munadin minas samai an kadab, maka ada penyeru yang dari langit menyeru, dia telah berdusta. Hamparkanlah baginya neraka dan bukakanlah baginya pintu menuju neraka. Maka dia pun datang kepadanya panas, jilatan api neraka di dalam kuburnya. Wa yadiqu alaihi qabruh, kuburnya pun menyempit, sampai tulang-tulangnya pun patah, hancur. Kemudian datanglah kepadanya dalam keadaan sakit seperti itu, mengerikan sekali, panas di dalam kuburnya. Maka datanglah kepadanya seorang laki-laki qabihul wajhi, yang wajahnya itu menyeramkan, buruk sekali. Kalau sekarang di dunia wajah yang buruk wajahnya hantu, monster begitu ya. Nah, ini wajahnya buruk, menyeramkan. Qabihut, pakaiannya pun buruk. Muntinuri, dan baunya pun luar biasa buruknya. Maka lelaki itu pun mengatakan, absyir billadhi yasu'uk, bergembiralah dengan apa-apa yang membuatmu bersedih. Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Maka jenazah itu pun sang mayit mengatakan, engkau, semoga Allah memberikan keburukan untukmu. Siapa engkau? Wajahmu seperti wajah orang yang membawa keburukan. Maka lelaki itu pun menjawab, saya adalah amal-amal burukmu. Ini yang akan menemani kita para hadirin sekalian, amal-amal kita. Kalau kita soleh, amal soleh. Kalau kita orang kafir, orang fajir, maka inilah yang menemani amal-amal buruk. Maka jangan disangka kita beramal buruk kemudian sudah aman begitu saja. Segera bertobat agar jangan sampai amal buruk itu datang di hari ketika kita berada di kubur kita. Fa wallahi ma alimtu illa kunta bati'an an sa'atillah. Lelaki itu pun mengatakan, demi Allah saya tidak mengetahui dari dirimu melainkan engkau itu lambat dalam ketaatan kepada Allah. Kalau disuruh ketaatan, disuruh sholat, lambat. Disuruh berpuasa, lambat. Disuruh mengaji, lambat. Disuruh meninggalkan maksiat, ini haram, terus mengerjakannya. Ini tidak boleh, terus mengerjakannya. Tidaklah aku mengetahui darimu melainkan kamu ini lambat dalam ketaatan kepada Allah, waliyatubillah. Syari'an ilama, tapi sebaliknya cepat kalau bermaksiat kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang seperti ini, memiliki sifat seperti ini. Fajazakallahu syarran, maka Allah pun membalasmu dengan keburukan. Tsumma yuqayyid lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabah, maka datanglah seorang malaikat yang buta, tuli, bisu, di tangannya itu ada palu. Yang seandainya palu ini dihantamkan ke gunung, maka gunung itu pun akan menjadi debu. Gunung yang debu dipukul palu tersebut, langsung menjadi debu. Demikian dahsyatnya palu ini. Dipukulkan ke gunung, hancur debu tersebut. Gunung tersebut menjadi debu. Fayadribuhu dorbatan, maka dipukulkanlah palu ini kepada sang mayit tersebut. Sudah kepanasan, sudah adab demi adab, dipukul dengan palu tersebut. Hatta yasira biha turun, sampai dia pun menjadi tanah. Tsumma yu'idullah kama kana, kemudian dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi, dipukul lagi. Kembali lagi, dipukul lagi. Fayasihu sayhatan yasma'hu kullu syai'in illa thaqalaini, maka dia pun menjerit. Demikian sakitnya. Dipukul, menjerit,
jeritannya ini bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Hewan-hewan bisa mendengarnya. Ya. Seandainya kita bisa mendengarnya, maka manusia pasti akan takut. Ya. Karena disiksa terus. Mau menjerit kayak apa, malaikat ini ya buta, tuli, bisu. Pokoknya tahunya cuma mukul terus. Ya. Tidak ada gunanya menjerit minta ampun. Summa yuftahu lahu babun minan nar, dibukakanlah pintu neraka. Wa yumahadu min furusin nar, dihamparkan ya api neraka. Maka dia pun berdoa, Rabbila takumisah, ya Allah jangan tegakkan hari kiamat. Kenapa? Karena dia tahu nanti yang menanti setelah ini lebih besar, lebih berat. Ya. Makanya Utsman bin Affan ketika dia melihat kuburan menangis sejadi-jadinya. Kenapa wahai Utsman bin Affan? Ya. Maka kata Utsman bin Affan, dahulu Rasulullah SAW ya, pernah mengatakan, Innal qabra awwalu manzili min manazilil akhirah. Kuburan adalah tempat persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Faman naja minhu, barang siapa yang selamat di dalamnya, fama ba'dahu aisar, yang setelahnya itu lebih mudah. Tapi barang siapa yang di kuburan itu tidak selamat, yang setelahnya adalah lebih berat. Maka disinilah ya kita ingat hal ini, betapa ya mengerikannya ada kubur dan betapa nikmatnya nikmat di dalam kubur, ya, agar kita ketika beramal soleh itu cepat dan bukan karena riya, bukan karena sum'ah, benar-benar karena kita ingin mengharapkan keselamatan. Ya, ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita sekalian, menjaga kaum muslimin dimanapun ya kaum muslimin berada, dari segala keburukan, dari segala kezaliman, dari segala penyakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga menjaga kita dari segala keburukan nanti di alam kubur, di akhirat, dan memberikan kepada kita nikmatnya di dalam kubur dan di surganya. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wassallama alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.